Seberat apa Presiden Prabowo mengganti semua orang-orang itu dan diganti dengan orang-orang yang benar-benar 100% loyal kepada Presiden Prabowo. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, akhirnya persepsi publik liar kemana-mana. Akhirnya yang terjadi, manajemen pemerintahan ini benar-benar disorot karena terlalu banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh pembantu presiden dan seolah-olah presiden tak berdaya untuk mengendalikan semuanya. Kita tidak ingin Presiden Prabowo menjadi pemadam kebakaran, memadamkan api pada saat sudah berkobar kemana-mana, sudah menimbulkan kerusakan di mana-mana. Ini yang terjadi dalam kasus Febri Ardiansyah. Begitu terblow up, presiden harus menyelesaikan masalah. Masalah MBG sama, Koperasi Merah Putih juga akan menjadi bom waktu. Sekolah rakyat akan menjadi bom waktu juga. Ini hanya sekedar perenungan saya sebagai warga bangsa melihat banyak keanehan dalam perilaku pembantu-pembantu presiden. Padahal presiden sudah dikelilingi atau dibantu oleh banyak institusi yang seharusnya bisa memfilter dan menjaga agar semua program-program presiden dapat berjalan dengan baik, dengan tata kelola yang baik, dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, saya ingin mengajak Anda merenung. Coba kita pikirkan peristiwa-peristiwa besar akhir-akhir ini. Bayangkan program prioritas presiden yang menjadi andalan dari Presiden Prabowo, MBG, dikorupsi ugal-ugalan. Brutal sekali korupsinya, dan itu dilakukan oleh orang dekat presiden. Ada purnawirawan TNI yang terlibat, ada purnawirawan polisi yang terlibat, bahkan ada tentara aktif yang diduga terlibat, ada juga polisi aktif yang diduga terlibat juga. Beranak pinak kemana-mana. Kemudian implementasi program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Di atas kertas tujuannya mulia, presiden ingin memberdayakan ekonomi kerakyatan di desa. Tapi kita lihat pelaksanaannya. Ada dugaan korupsi atau penyunatan uang pembangunan gedung Koperasi Merah Putih. Ada juga dugaan markup nilai impor mobil-mobil dari India. Itu jumlahnya triliunan. Belum lagi kita melihat betapa sembrononya orang-orang yang diberikan amanah untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih. Ada yang di tengah hutan, di pinggir jurang, di depannya kuburan, mengkooptasi sekolah dasar, ada yang saling berhadapan-hadapan, ada yang lapangan badminton dipaksa direbut dari desa untuk dibangun Koperasi Merah Putih, ada lapangan bola yang dikooptasi, ada juga koperasi yang dibangun dengan memotong jalan, di tengah jalan koperasinya. Akhirnya yang terjadi di media sosial ribut betapa tidak profesionalnya implementasi dari program Koperasi Merah Putih, baik Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih. Program MBG, andalan utama presiden, tata kelolanya amburadul.
dikorupsi juga, ugal-ugalan. Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih tujuannya baik, amburadul tata kelolanya, dibangun tanpa konsep perencanaan yang baik, ada dugaan korupsi juga. Yang terakhir, ada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus diduga korupsi dan menimbun uang 1,5 triliun lebih emas batangan di dalam rumahnya. Ada juga friksi-friksi yang nyata di depan publik antara institusi Kejaksaan Agung dan institusi Polri, sama-sama institusi penegak hukum. Ada friksi yang terbuka di depan publik. Ini nyata sekali. Dari rangkaian peristiwa-peristiwa itu, saya kok menduga Presiden Prabowo sedang dikadali atau dikibuli oleh anak buahnya. Saya tidak tahu leadership seperti apa yang diterapkan oleh Presiden sehingga program yang indah, mulia di tataran konsep ini implementasinya sangat-sangat buruk dan tata kelolanya sangat buruk. Sekolah rakyat sama. Bagaimana sekolah itu dikelola oleh Kementerian Sosial? Harusnya kan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Belum lagi ada dugaan korupsi pengadaan sepatu, pengadaan macam-macam, masih dugaan semuanya. Artinya program-program utama dari pemerintah ini terkesan tidak ada kajian yang mendalam dan dilaksanakan oleh para pembantu presiden dengan asal-asalan. Bahkan aparat penegak hukum saling friksi satu sama lain. Di atas podium, presiden seperti singa mengaum akan memberantas korupsi sampai ke Antartika. Mencari koruptor sampai ke lubang semut. Tidak ada ampun, tapi implementasinya buruk. Bahkan pembantu-pembantu terdekat presiden, bahkan aparat penegak hukum juga melakukan korupsi. Bentuknya penyuapan, gratifikasi, bentuknya kong kali kong, markup, ada lagi indikasi TPPU, tindak pidana pencucian uang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan rentang kendali manajemen kepemimpinan Presiden Prabowo? Apakah selama ini Presiden hanya menerima laporan ABS asal babak senang? Apakah Presiden tidak mempunyai tools atau alat untuk memonitor program-program yang sangat menjadi atensi dari Presiden? Program prioritas pemerintah. Secara kelembagaan tidak kurang Presiden dibantu oleh banyak-banyak institusi. Ada KSP di sana, ada BPKP. Di luar pemerintahan ada BPK. Di setiap institusi ada inspektorat. Di kepolisian ada Kompolnas. Di kejaksaan ada komisi kejaksaan. Terlalu banyak orang-orang dekat, pembantu-pembantu terdekat Presiden yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, dan ini akhirnya justru bumerang buat Presiden. Akhirnya mata dan perhatian kita semuanya tertuju kepada Presiden dan melahirkan suatu pertanyaan. Apa yang telah dilakukan oleh Presiden selama ini sehingga para pembantunya bisa mengibuli dengan mudah dalam waktu yang sangat cepat? Kita tahu beberapa kali mantan Kepala Badan Gizi Nasional memberikan laporan indah, begitu muntuk-muntuk kata orang Jawa, berbusa-busa, dan Presiden begitu bangga dengan program MBG. Tapi kenyataannya seperti sekarang,
Karena tidak ada kajian, payung hukumnya pun juga tidak jelas, tidak ada piloting. Ini terjadi pada program MBG, program Koperasi Merah Putih, program Sekolah Rakyat. Nah, semua ini menjadi program prioritas Presiden yang seharusnya para pembantunya itu memberikan masukan-masukan teknis kepada Presiden. Pertanyaan kita adalah, apa tugas Menko-Menko itu? Apa tugas kementerian teknis seperti itu? Kok bisa terjadi seperti ini? Ada wamen tenaga kerja yang menerima suap, ada wamen imigrasi dan pemasyarakatan juga tersangka korupsi. Banyak lagi kelakuan-kelakuan menteri-menterinya. Kemarin yang terakhir Menteri PU katanya mau keluar negeri ke Amerika Serikat, anak istrinya ikut semua di sana, menjadi heboh, akhirnya batal. Terlalu banyak hal yang terjadi, itu akhirnya semua perhatian kita tertuju pada Presiden. Ada permasalahan serius dalam birokrasi di bawah Presiden Prabowo. Harus ada pembenahan secara signifikan. Ada apa dengan Kabinet Merah Putih saat ini? Kurang apa lagi rakyat memberikan fasilitas, uang yang berlimpah dari APBN. Rakyat diperas dengan pajak-pajak yang bermacam-macam. Para pengusaha besar juga katanya dipaksa untuk membeli bon-bon dari pemerintah. Kelas menengah hancur lebur. Tidak ada insentif dari pemerintah. Lalu kemana tugas para penegak hukum? Yang terakhir, pertanyaan publik, mengapa Presiden seolah-olah enggan atau tidak mau mengganti pimpinan tertinggi aparat penegak hukum dan TNI dengan orang baru yang benar-benar murni bisa dikendalikan oleh Presiden Prabowo? Pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan Agung, pimpinan TNI itu adalah orang-orang lama yang diangkat oleh pendahulu Presiden Prabowo. Kita bisa melihat secara psikologi bahwa pasti ada keterkaitan loyalitas kepada pemimpin sebelumnya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan Agung, pimpinan TNI tidak kunjung diganti? Ada masalah apa sebetulnya? Seberat apa Presiden Prabowo mengganti semua orang-orang itu dan diganti dengan orang-orang yang benar-benar 100% loyal kepada Presiden Prabowo? Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, akhirnya persepsi publik liar kemana-mana. Akhirnya yang terjadi, manajemen pemerintahan ini benar-benar disorot karena terlalu banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh pembantu Presiden dan seolah-olah Presiden tak berdaya untuk mengendalikan semuanya. Kita tidak ingin Presiden Prabowo menjadi pemadam kebakaran, memadamkan api pada saat sudah berkobar kemana-mana, sudah menimbulkan kerusakan di mana-mana. Ini yang terjadi dalam kasus Febri Ardiansyah. Begitu terblow up, Presiden harus menyelesaikan masalah. Masalah MBG sama Koperasi Merah Putih juga akan menjadi bom waktu. Sekolah rakyat akan menjadi bom waktu juga. Ini hanya sekedar perenungan saya sebagai warga bangsa melihat banyak keanehan dalam perilaku pembantu-pembantu Presiden. Padahal Presiden sudah dikelilingi atau dibantu oleh banyak institusi yang seharusnya bisa memfilter dan menjaga agar semua program-program Presiden dapat berjalan dengan baik, dengan tata kelola yang baik, dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Dan mohon maaf, sampai sekarang hal itu tidak terjadi. Lalu apa fungsinya pembantu-pembantu Presiden? Di titik ini saya mempertanyakan bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.